Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya meninggalkan. Halo, kembali lagi di Kumis Podcast. Wow, alhamdulillah, wasyukurillah. Ada apa nih? Ya, kita bertemu lagi ya, Nal, ya? Bertemu lagi seperti Lagi dan biasa. lagi dengan tidak bosannya ya. Yap, masih di sesi artis, yaitu audio review mistis. Betul. Setelah kemarin kita berbincang-bincang tentang sejarah Makom makom gitu ya, yang mungkin nanti akan kita bahas lagi secara visual. Nah, Betul. mungkin sambil menunggu itu, Yap. kita akan membacakan lagi nih. Ada cerita baru, Dri, yang dikirim lewat Gmail. Oh, gue belum lihat tapi Nal. Belum lihat Coba dulu lu atuh. buka di Gmail. Kita sambil baca aja ya. Itu sebenarnya gimmick, guys. Sebenarnya sudah dibaca, cuman biar kelihatan ngedadak terus ceritanya bagus. Bener bisa artinya. Dibacakeun rahasiana ke orang we. Wah tuh. Geus kagok. Baik. Tah, Ini tuh kiriman dari Kang Dandi ini nah. Kang Dandi punya pengalaman apa cenah Kang Dandi teh? Kang Dandi teh mengalami pengalaman mistis pada saat touring nih. Touring mah berarti Touring tour gering. tour Tour garing. motor, mobil ini touringnya nih. Touring motor Touring dong. motor ya. Karena beliau ini mengalaminya pada saat SMA nah. Dan memang ia itu sangat menyukai motor. Dari latarnya sendiri ya, dia di rumahnya punya bengkel, Ya. terus punya komunitas juga. Jadi dia aktif lah di dunia motor mah gitu. Betul, itu dia. Dan umurnya berapa tahun? Waktu itu tuh beliau berumur 17 tahun. 17 Masih tahun. anak sekolah ya gini kan. Nah, cuman kalau untuk sekarang mah dia udah 24 tahun katanya Nah, BTW ngomong-ngomong touring ini gua tadi lagi scroll TikTok. Ternyata ada musisi yang tercinta kita, yaitu Mas Ruri Republik. Musisi. Beliau ya. beliau kecelakaan pada saat touring memakai motor gede. Emang dia di mana tuh? Itu tuh daerah Ciamis Banjar Di Ciamis Banjar. Nggak tahu ini tuh kok bisa kebetulan ya, maksudnya Sebenarnya ada yang ngirim gini juga sebenarnya gitu. gini, kalau masalah cerita mah ya, Gitu. dengan keadaan yang sekarang misalkan pasti ada yang sama gitu. Nah itu tapi Cuman ini mah kebenaran aja ya. Nah, Ya kita doakan aja kita lah. doakan untuk Mas Ruri Cepat pulih, semoga cepat pulih, cepat berkarya lagi berkarya di lagi. industri musik Indonesia. Betul itu karena Iya dong. sangat suka banget, favorit gua tuh lagu-lagunya. Cik yang mana? Tiada guna lagi anjing. Eta bener. Akankah Terus anjing bener. Eta ya, semoga cepat pulih, dan untuk kalian semua juga Amin, tetap amin. berhati-hati. Iya. Tidak yang touring aja, semua pokoknya. Kalian itu harus waspada. Nah, mau pokoknya pengguna jalan lah Ya, ya. mau jalan kaki juga. Mau jalan kaki juga hati-hati. Karena bisi tajong, bisi tiko sewat. tiko sewa, banyak lah kecelakaan mah yang tidak terduga. Betul. Nah, oke, lanjut ke cerita nih Kang Dandi. Kang Dandi. Jadi Kang Dandi ini tuh touring bersama teman-teman SMA-nya. Dan touringnya itu dari Bandung menuju Santolo, cuman lewat Pangalengan katanya. Lewat Pangalengan. Biar ini merenya biar kosong. Biar kosong, biar enakeun deh. Soalnya aku juga pernah dari Bandung ke Pangalengan, ke Rancabuaya. Rancabuaya. Tapi lewat Pangalengan. Nah, kalau ke Santolo gua belum pernah. Itu apakah benar sama jalurnya ya berarti ya? Sama jalurnya, Tapi cuman jauh Rancabuaya apa Santolo tah? kalau dari sini mah berarti jauh Santolo. Oh, jauh Santolo. Dari Rancabuaya ke sana lagi. Ke sana lagi. Wow. Gua padahal itu pas ke Rancabuaya aja udah enak tuh di perjalanan. Nah, iya kan. Memang pas banget tuh pakai mobil. Pakai mobil. Terus kan belok-belok tuh. Anjir, lama banget. Dikocak-kocok teh gedenya. Lama banget. Oh, ternyata Santolo lebih jauh lagi. Lebih jauh Gila, lagi. gila. Makanya kalau biasanya kalau ke Santolo lewatnya lewat Garut.
Kalau lewat Garut lebih dekat. nggak muter gitu Nggak ya. muter, jadi ke Ranca Buayanya jadi lebih jauh gitu. Kebalikannya. Kebalikannya. Nah, Kang Dandi ini tuh memang udah prepare juga sih. Nah, udah prepare, dia ini memakai motor bersama temennya, jadi 2 orang. 2 orang. Satu Tapi yang motor. berangkatnya nih berapa orang tah? Wah, 10 motor katanya tuh. Banyak. Banyak Kang. Nah, cuman ya biasa lah ya. Mereka tuh menunggu satu persatu ya di titik kumpul lah. Nah, karena memang ada yang ngaret juga gitu kan, yang awalnya dia ini tuh niatnya berangkat siang hari, nah biar nggak kemalaman di jalan, Tapi jadinya jadinya malah sore hari. Betul. Biasa gini janjian mah ya. Tah eta Pasti ada ngaret-ngaret gitu tah. Berangkat jam berapa tuh? itu tuh berangkat sekitar pukul 3:30. Sudah 3:30. asar. Oh. Setelah semua beres-beres. Udah beres semuanya, pokoknya. Perlengkapan touring. Iya betul. Nah di sini tuh Kang Dandi ini posisinya paling belakang nih Nal, Paling belakang. karena menjaga teman-temannya lah ya. Beliau ini paling belakang, yang paling depan yang tahu jalannya. Mereka ini tuh biasa lah ya, perjalanan dari Bandung ke Pangalengan aman masih. Nah, udah di Pangalengan. Dari Pangalengan nih posisinya waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore hari. Karena mereka juga sempat istirahat dulu kan Di Pangalengan. di sebelum Pangalengan gitu. Nah, mereka lanjutlah lagi nih. Berangkat itu tuh mulai kan jam 5 lah ya. Jam 5 sore gitu kan. Ketika mereka ini beristirahat pada pukul maghrib lah ya, jam 6-an lah. Pada sholat dulu lah mereka tuh. Biasalahnya anak SMA mah itu sholat nutut ya gerinya. Sudah beres, melanjutkan lagi. Posisi Kang Dandi ini tuh masih di belakang, dan itu tuh dari Pengalengan masih jauh lah ya ke Ranca Buaya mah itu. Berarti istirahatmu tadi di daerah Pangalengan gitu ya. Daerah Pengalengan lah. Nah, waktu sesudah beres sholat maghrib, mereka melanjutkan lagi. Biasalah aman. Nah, cuman di daerah mananya itu teh lah, namanya teh gue juga kagak tahu lah ya, soalnya tidak ditulis juga. Pokoknya udah hampir dekat sama daerah Ranca Buaya lah ya. Itu tuh memang setengah perjalanan. setengah perjalanan. Itu tuh memang tempatnya sepi juga nah, dan untuk pemukiman tuh agak jauh juga katanya. Iya, gua udah ngalamin lah itu ya. Betul. Posisi jarak rumah ke rumah lagi tuh ya ada yang jauh. Oh jauh. Terus ngaclok. Posisinya tuh kebun jual air rumah weh. Nah eta 1, 2, 3, 4 maju Kosong lagi, deui. kosong lagi, hutan lagi. Apalagi meureun kalau posisinya malam. Malam. Minim pencahayaan juga. betul. Nah ini tuh posisinya pukul 7 nah katanya tuh. Mereka ini tuh sempat tiba-tiba ada kabut. Nah, ada kabut. Wah, menyelimuti itu tuh tebal banget kabutnya tuh. Sampai Kang Dandi ini tuh nggak kelihatan teman yang di depannya. Yang awalnya pada kelihatan tuh ya. Perjalanan sedikit terganggu karena ada kabut ya. Karena ada kabut. Nah, di sini tuh posisinya temannya Kang Dandi yang dibonceng, kita sebut aja Rangga lah ya. Nah, Kang Rangga ini tuh kayak yang ketakutan.
Pokoknya tiba-tiba meluk, pokoknya tiba-tiba peperkat teh naon nih. Memegang erat. Nah, si Kang Dani ini tuh modern agak keganggu lah ya. Kenapa? Kenapa? Itu lihat pokoknya kayak gitu. Hingga Kang Dani juga nih ngedengar ada suara cewek ketawa. Itu tiba-tiba ya? Tiba-tiba itu tuh posisinya sangat menggema lah suaranya tuh katanya. Wah, kebayang sih. Sambil Hingga- kabut. Betul. Hingga akhirnya kabut itu tuh tiba-tiba hilang dan posisi dia lihat ke depan tuh nggak ada siapa-siapa Kosong. kosong. Itu diikutin sama, maksudnya ada suaranya apa gimana, ada sosok? Nah, awalnya dia ini ke notice karena suaranya doang. Waktu dia lihat dari spion, karena untuk memastikan bahwa ya kayaknya temannya di belakang gitu Ya. atau di mana, karena Kosong. posisi di depan kosong banget, nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada lampu motor sama sekali. Cek sekitar lah ya. Ketika dia lihat di spion, itu sangat kaget Kang Dan itu karena ada sosok kuntilanak yang lagi terbang. Posisinya pas banget di belakang Kang Rangga, temennya yang dibonceng itu. Jadi itu tuh sosoknya mengikuti motor itu. Betul. Dari pertama suara cekikan itu keluar gitu. Terdengar. Itu tuh terdengar. Itu tuh Kang Dani langsung kaget. Cuman Kang Rangga mah nggak ngelihat sosok itu tuh karena dia langsung meluk, dan si Kang Dani juga nggak ngasih tahu, takutnya malah jadi gimana lah. Jadi gitu. temannya Kang Dandi ini mah Dengar fokus suaranya ke depan aja. aja lah ya. Nah, terus singkat cerita ketika udah di tikungan nih, udah lewat tikungan, suara kuntilanaknya tuh udah hilang. Nah, dan Kang Dandi juga ngelihat ke belakang untuk ngecek lah ya. Ketika ia lihat, oh nggak ada, si sosok itu tuh udah nggak ada. Nah, udah beres. Udahlah ngemplong lah ya gitu. Nah di sini tuh Kang Dandi itu karena mungkin ada rasa ketakutan juga lah ya, capek juga gitu. Pasti. Jadi ngajak ke Kang Rangga untuk udahlah kita istirahat dulu aja. Kebetulan ada tempat, warung. iya, Nah, untuk sesudah beristirahat. tikungan itu tuh. Nah, di sini tuh Kang Rangga juga, oh ya udah ayo gitu kan. turun lah. Turun lah nih mereka berdua tuh di kayak warung kios kecil gitu lah. Ya pasti daerah-daerah apa ya, untuk istirahat ceningnya. Di Betul. daerah-daerah perjalanan jauh mah, pemukiman bukan pemukiman, Kayak perkampungan gitu kan suka ada ya. Nah, ketika mereka istirahat, biasalah ya memesan kopi, dengan ngerokok dulu. Nah, yang ngejaga kios ini tuh abah-abah, kakek-kakek gitu lah. Nah, mereka ini tuh mungkin kayak ketakutan lah ya, atau mungkin kelihatan pias ya, dari pucat dari raut muka gitu kan. Hingga si abah ini tuh nanya sambil ngasihin kopi itu, aku naon jang di Marana. Iya pak, di Bandung bade ka Angsa Buaya Ke Santolo. ya, mau ke Santolo. Nah katanya gitulah pokoknya, Indonesianya tuh mau ke Santolo gitu. Cuman tadi sempat ketemu sama hantu gitu. Dia tuh bilang menceritakan apa yang dia alamin tadi. Di sini juga Kang Rangga juga kaget kalau si Kang Dandi ini tuh melihat sosok kuntilanak di belakang Kang Rangga gitu. Kan di situ juga langsung ada saut menyahut Nah, percakapan. Emang mana yang ningali aja juri gitu. Urang mah ngadengna suara unggul cenah Betul. gitu kan. Ya gitu-gitulah bercerita. nah hingga si abah ini tuh bilang, oh si Neng katanya tuh,
biasa ya pada dia mah suka Sok no sih lain entrepreneur teh. ya Sok manggihan. manggihan dia mah Mantap kudu cing ti ati we Ti ati we. cenah mun ti berangkat teh Heeh. kudu fokus. Betul. Tah si itu teh kan bilangnya si Kang siapa? Dan Kang Dandi teh. Ya Pak, tadi teh memang ada kabut tebal gitu lah ini inti nama. yang tos we lanjutkeun deui perjalanan kan bismillah heula we gitu katanya tuh. Nah, singkat cerita selesai lah nih mereka istirahat udah full power deui lah aja. Udah full power lagi. Mereka siapkan motor gitu kan, siap-siap. Terus pamitan lah ya sama si Abah. Nah, cuman si Abah tuh kayak yang megang kepala mereka masing-masing. Itulah. Mereka tuh hero. Berangkatlah nih mereka tuh. Nah, tiba-tiba posisinya tuh ketika dia berangkat lagi, kabut tuh tebal lagi nah. Cuman nggak lama. Ya beberapa menitan lah, sekitar 5 menit. Beberapa meter oge barunya. Gitu. Langsung hilang lagi si kabut teh. Nah, posisinya ketika udah hilang itu ada beberapa rombongan, cuman di arah sana. Jadi Berlawanan arah. Nah, mereka tuh karena posisinya sepi juga lah ya. Dan kesorot juga nih si lampunya sama lampunya gitu masing-masing tuh. Terlihat ada Terlihat. beberapa motor gitu ya dari lampunya kelihatan. Ternyata itu tuh rombongan Kang Dandi, temennya. Mereka tuh berhenti, Kang Dandi muter balik gitu kan Bari ngagerawan gitu ya. ke rombongan itu. Ayo mana geus di mana katanya tuh. Lu udah dari mana katanya gitu. Marane selalu ninggalkeun urang katanya gitu. Tadi ada kabut jadi orang ketinggalan. Pas setelah eta jadi ninggal di teh kosong urangnya sugan teh geus ti hareula. Sugan teh geus ti hareula. Naon cenah maneh teh teu maneh teh tadi teh miheulaan katanya tuh. Kata temennya nih. Lu tuh ngeduluin tadi tuh Menyusul ngebut katanya tuh. Terus tapi nggak kekejar, nggak tahu kemana katanya tuh gitu. Nggak sana. Ayo ngobrol nggak usah orang di warung. Orang tadi di warung. Di warung gitunya. Ngenahin oge lah main bari ngopi sambil istirahat sambil istirahat. Nah, mereka tuh ke warung nah. Mereka tuh muter balik lagi untuk ke belakang ya. Walaupun memang posisinya nggak terlalu jauh. Iya betul. Ya udah ayo ke warung dah ke arah sana mah susah warung kata temannya tuh. Nah hingga sampai di tempat di mana yang sebelumnya Kang Dandi istirahat di situ. Alangkah kagetnya nih Kang Dandi sama Kang Rangga karena ngelihat kios itu tuh kok kayak yang udah ditinggalin lama, udah berdebu, pokoknya gak layak, udah kayak yang bukan gak layak lagi, udah ada reruntuhan. Apa ya? Sisa-sisa warung yang udah hilang. Udah nggak kepake lah itu, udah. Nah, aneh nih di sini tuh. Loh, kok tiba-tiba kayak gini nih warung gitu kan? Kata teman-temannya pun, mana salah mana di dia. Reno di dia. Belah itu yang sebelumnya asli. Soalnya orang di dia ya diuk teh sana katanya tuh. Orang duduknya di sini gitu. Sedangkan tandanya pun setelah tikungan itu kan. Jadi kalau misalkan melewati tikungan itu berarti beda lagi. Dan posisi memang warna warungnya juga sama, cuman bedanya ini mu berdebu katanya gitu. Nah, mereka tuh udah bararingung sehingga daripada ketakutan karena Kang Rangga juga udah ngenotis sih kayaknya bukan manusia yang tadi itu gitulah. Udah ada curiga ke sana. Hingga Kang Rangga tuh bilang, "Udah ayolah kita lanjutin aja perjalanan." Mereka tuh melanjutkan perjalanan Ninal.
Hingga akhirnya mereka menemukan salah satu warung yang memang itu tuh ramai lah di situ tuh, banyak, dan banyak pemukiman juga di situ tuh. Mereka beristirahat lah di situ dan menceritakan apa yang dialami Kang Dandi ke teman-temannya tuh. Nah, si tukang warungnya, karena tukang warungnya juga lagi nongkrong bareng-bareng lah di situ sama warga gitu kan, sambil ngeronda mungkin, ngenotis, kedenger cerita obrolan itu, hingga langsung nih ikut ngobrol. Kumaha Jang tadi teh, kenapa gitu. Diceritain lagi lah dari awal. Oh, atau gitu mah Ujang sana masuk ke dimensi lain katanya gitu. Karena memang waktu dulu mah emang ada itu teh warung itu teh memang aktif, dan emang abah-abah juga yang ngejaga. Cuman abah-abah itu teh emang rumahnya di sini nih katanya tuh. Ini tanya aja ke Pak RT-nya, tapi udah meninggal. Karena kan pemukimannya di daerah situ ya. Gak jauh dari warung lah katanya, beberapa cuman warung si Abah itu mah beda di belah itu gitu. Nah, nanyain ke Pak RT-nya, dan Pak RT-nya juga konfirmasi bahwa memang si Abah itu mah udah meninggal beberapa tahun lalu katanya tuh. Dan warungnya pun udah lama juga. Udah nggak operasi lah. Udah nggak beroperasi gitu. Di sini tuh Kang Dandi makin kaget lah ya, karena terus apa yang tadi gua minum gitu kan, hingga mereka tuh berusaha untuk memuntahkan gitu kan, karena aneh juga apa yang diminum. Eta si Kang Dandi mikir gitu, mun orang mah baiklah gratis. Nah, di sini tuh Kang Dandi juga bilang, tapi si Abah teh megang kepala dan kiki-kiki. Pokoknya diceritakan KB. Sedita mungkin diceritain ke si warga itu teh. Dan warganya tuh bilang, mungkin ya si Abah itu mah nolongin untuk keluar dari dimensi lain katanya tuh. Dan ini plot twistnya adalah ternyata warga itu tuh nggak ada juga. Anjing tunggu iwe anjing. Entenya emang geus beres. Beres benar. Tapi orang sedikit flashback dengan yang tadi sebelum masuk dimensi lainnya. Karena ini kan dikonfirmasi oleh warga setempat tuh, mungkin masuk ke dimensi lain, ke dunia gaib gitu nya saat di perjalanan. Nah, orang ngenotis pas waktu mendengar suara itu, mendengar suara cekikan itu, dan pertama sampai akhirnya itu teh menampakkan dirinya gini. Terus itu kan nggak kebayang selama berapa menit perjalanan terus diikutin sambil cekikan. Nah itu tuh. Sedangkan si Kang Dani ini tuh harus fokus nyetir. Si Kang Rangga mah kan nggak begitu tahu, taunya cuma suara doang. Jadi fokus sambil merem ke arah depan aja gitu. Nah itu yang tahu si Kang Dandinya itu. Makanya ngeri banget tuh. Berarti menurut gue ya, si Kang Dandi mentalnya cukup kuat ya namanya. Dikuat-kuat, karena memang betul kata lu, memang harus fokus ya untuk bisa jadi kecelakaan gitu kan. Ya, nah itu kok misalkan kaget ya, refleksnya jadi banting setir misalkan amit-amit ya Allah. Apalagi dengan saat kabut, nggak kelihatan kan jalan itu. Terus ini yang anehnya, apaan? Di posisi Kang Dandi melihat bahwa teman-temannya itu ada di depan dan ditinggalkan. Tapi pada saat setelah dari warung gaib itu, kata teman-temannya, ternyata Kang Dandi itu tuh nyusul duluan. Sehingga mau disusul lagi sama teman-temannya, tapi udah nggak ada. Jadi kebalik. Nah ini yang menariknya tuh adalah dunia gaib bisa membolak-balikan itu. Betul. Ya, dan menurut gua pernah ngedenger juga sih kalau misalkan di dimensi lain tuh waktunya beda dengan kita di sini gitu. Sehingga katanya menurut dari teman Kang Dandi ini tuh memang sempat
mencari dulu Kang Dani selama 1 jam katanya gitu. Masa kan maksudnya teman sendiri nggak ada, ditinggalin. Jadi mereka tuh sebenarnya sempat nyari-nyari dulu sampai akhirnya ketemunya tuh di situ. Setelah warung gaib. Dan posisinya berlawanan arah. Iya. Gitu. Wow. Ini karena gue juga pernah jadi kebayang tuh karena gue pernah di posisi itu, posisinya naik motor pernah malam-malam. Oh maksudnya perjalanan di perjalanan itu. Ya di arah Santolo Bandung lewat Pangalengan. Gue pernah pakai motor, pernah pakai mobil juga pernah. Nah memang Nel posisinya tuh sangat-sangat gelap banget karena minim pencahayaan, nggak ada penerangan jalan dengan lampu jalan. Makanya kalau misalkan jadi malam hari apalagi kabut gitu harus nempel aja tuh teman-teman semua ya yang touring. Jadi biar kalau ada apa-apa tuh semuanya tuh bisa saling nge-backup gitu. Saling bantu. Karena gua juga waktu itu naik motornya posisinya tuh untungnya aya nu touring oge Nel. Ada yang touring juga dan mereka mah proper touringnya tuh. Tekos mana gitu? Motor-motor gede, tekos urang. Lampunya pada terang motornya tuh dibanding motor teman-teman gua sama gua gitu kan. Hingga akhirnya diapingnya arurang teh. Dikawal alhamdulillahnya tuh. Ya karena kalau nggak gitu bisa terjadi mogok. Wah udah. Udah lah itu mah poek soalnya. Apalagi yang di depan pada nggak tahu. Itu benar-benar. Mogok misalkan teman-teman nggak tahu, ditambah pas mau nelpon sinyal nggak ada. Iya, tanya. Bengkel jauh. Sinyal susah. Wah. Makanya pelajarannya yang bisa diambil adalah harus proper. Selain proper kita harus hati-hati. Betul. Tidak lupa membaca doa kemanapun kalian tujuannya, berangkatnya kemana. Betul. Meskipun naik apa kecelakaan kita tidak tahu ya. Iya. Takdir kita gitu. Ya setidaknya kita hati-hati. Gitu. Iya betul. Waduh ini cerita dari Kang Dandi ini tuh memang sangat-sangat mengerikan sih menurut gua. Karena masuk ke dimensi lain ya. Secara tidak langsung ya. Karena Kang Dandi juga gak ngeh kalau itu tuh dimensi lain gitu kan. Ya posisinya tetap sama cuman badannya kosong. Nah gitu. Jadi bukan tiba-tiba pindah tempat tempatnya itu sama ya. Tapi kayaknya itu tuh sebagai portalnya tuh si kabut itu. Si kabutnya. Soalnya di akhir juga kan ketemu kabut lagi gitu kan. Terus selain itu ini kan ada 2 kejanggalan. Dia setelah bertemu sosok dia kan ke warung gaib. Dia menceritakan hal gaib kepada orang gaib juga. Ya, eta bener itu plot twist banget sih. Jadi anjir seremnya 2 sih. Walaupun memang si Abah itu mah yang kedua mah membantu dan gak ngeh juga kalau itu tuh tidak menampakkan dirinya lah gitunya. Jadi kayak orang biasa aja. Menampakkan dirinya tuh ya biasa kayak orang. Ini menurut lu kalau dinilai berapa nih Nang? Dinilai tingkat kehororannya Nang? Maksimalnya sih maksimal. Bener. Soalnya kebayang tempatnya di mana. Begitulah ya. Ya. Dan semoga tidak terjadi di kalian semua. Tetap berhati-hati. Amin. Dan terima kasih juga nggak lupa untuk Bang Dandi telah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Betul dong. Salam ke teman-temannya, salam sehat semuanya. Ya. Jangan lupa juga untuk kalian semua yang support Kumis Podcast, boleh banget ya jika kalian ingin berdonasi. Iya. Tinggal klik aja tautan link Saweria kami di deskripsi ya. Oke, mungkin segitu aja. Mungkin segitu aja lah ya. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe juga YouTube kami dan Spotify kami. Mungkin segitu aja dari gua Andri undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.